umat Tuhan atau gereja Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan, yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di udara melalui YouTube, meneruskan sedikit pelajaran yang kita telah lakukan. Ini pelajaran saat ini adalah sambungan dari pelajaran dari 1 Korintus pasal 10. Ada 5 dosa yang menyebabkan orang Israel tidak masuk di tanah perjanjian. Atau untuk kita sekarang tidak menikmati janji-janji Tuhan. Tapi kita akan teruskan karena ada Yosua yang memimpin orang Israel masuk di dalam tanah perjanjian, mengalahkan 7 bangsa. Buat kita sekarang, contoh Yosua masuk dan menduduki tanah perjanjian adalah contoh bagi saudara dan saya, gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk bisa menikmati semua janji-janji Tuhan bagi kita selama kita masih di dunia ini. Dan nanti sudah kita tidak ada lagi berpindah di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi contoh bagaimana dia mengalahkan 7 bangsa, contoh bagi saya dan saudara untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu judul daripada pelajaran ini yaitu dari Yosua pasal yang ketiga ayat ke-4b. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mengikut Tuhan, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Atau saya boleh amplify, panjangkan. Sebab jalan kemenangan-kemenangan itu belum pernah saudara dan saya lalui dahulu. Dari Yosua 3 ayat 4. Nah, untuk memasuki tanah perjanjian ini ada syarat-syarat. Dan ini sudah janji Tuhan. Janji Tuhan jauh sebelum Yosua masuk di tanah perjanjian. Mengalahkan 7 bangsa. Itu dari Ulangan pasal yang ke-7. Ayat ke-1 ke-2. Selama Musa masih hidup. Dikatakan begini. Ayat 1 Ulangan pasal 7. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ini 7, saudara tahu, ini ada 7 bangsa di tanah perjanjian, di tanah Filistin. Salah satu Goliat itu dari sana. Nah, raksasa-raksasa. Tapi ayat 2, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Oh, haleluya. Ini janji Tuhan. Sebelum masuk tanah perjanjian. Sebab itu dia katakan kepada Musa dan pada Yosua waktu itu. Tapi waktu pada Yosua dia katakan, ini jalan belum pernah kamu lalui dahulu. Jalan kemenangan melawan 7 bangsa yang lebih kuat dan lebih besar. Begitu juga dengan saudara dan saya di dunia ini sekarang. Kita ini pasti bisa hidup berkemenangan. Kita ambil contoh Yosua memasuki tanah perjanjian. Apa sih syarat-syaratnya? Apa yang dia lakukan? Dari banyak syarat saya akan simpulkan mungkin 5 saja. Supaya kita nanti pelajari sendiri. Tapi saudara sebelumnya harus baca dari Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal 8. Intinya yang kita bicarakan. Tapi dan seterusnya. Bagaimana jadi Yosua pasal 1 sampai Yosua pasal 8. Nah, syarat nomor 1. Syarat nomor 1. Sebelum masuk tanah perjanjian. Saudara tahu ini Yosua adalah abdi daripada Musa. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-24, Tuhan suruh kepada Musa untuk naik ke Gunung Sinai untuk mendapat 10 hukum Allah. Kita bilang hukum Taurat, untuk mendapat 10 hukum Allah. The 10 Commandments. Bagaimana? Ayat Keluaran pasal 24. Ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah. Musa dan Yosua naik ke gunung Allah. Ayat 14, kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya.
Ayat ke-16, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa di tengah-tengah awan itu mendaki gunung itu, ayat 18, lalu tinggallah di atas gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Jadi Musa masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tapi jangan lupa, semua orang tua-tua, Harun, Hur, semua harus tinggal di bawah. Siapa yang naik? Musa dan Joshua. Jadi waktu kemuliaan Allah turun sebagai awan dan mereka lihat dari bawah sebagai api, 40 hari di sana, saudara tahu ceritanya. Karena mereka orang Israel tidak sabar, Musa tidak turun-turun selama 40 hari. Mereka bikin patung emas, anak lembu emas, dan mereka menyembah, mereka serahkan emas, dan akhirnya Musa turun. Waktu Musa turun, mukanya penuh kemuliaan dan lain-lain. Akibatnya 2 loh batu itu dihancurkan oleh Musa, dan mereka harus minum itu, dan mereka harus bertobat. Kalau tidak, Tuhan malah bilang saya mau hapuskan orang Israel. Tapi Musa bilang jangan, dia berdoa syafaat. Jadi ingat, syarat nomor 1, Musa naik ke gunung Sinai, kemuliaan Tuhan turun. Joshua ada di sana juga. Jadi Joshua ini udah biasa masuk dalam hadirat Tuhan yang dalam. Sebab itu syarat nomor 1 untuk kita masuk, yaitu kita harus biasa masuk dalam hadirat Tuhan yang dalam. Pelajaran terakhir, kita harus menggali dalam-dalam sampai bertemu dengan batu karang, yaitu Kristus. Jadi hubungan pribadi saudara harus lebih dalam di dalam firman Tuhan. Di dalam doa, berhubungan langsung, bisa mendengar suaranya. Kita telah pelajari sebelumnya. Dan ini harus menjadi suatu kebiasaan, suatu pola hidup bagi saudara dan saya. Terutama di dalam COVID-19 atau coronavirus ini. Kita tidak bisa keluar dari rumah. Mari kita bersekutu lebih lagi dengan Tuhan. Lebih dalam dengan Tuhan. Syarat nomor 1. Biasa masuk dalam hadirat Tuhan. Syarat nomor 2, yaitu dari Joshua pasal 1. Dari Joshua pasal 1, kita baca ayat yang mulai dari ayat pertama, tapi kita akan baca aja apa yang Tuhan perintahkan kepada Joshua. Ayat yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-6 dari Joshua pasal 1 yang ke-6. Apa Tuhan bicara pada Joshua? Nanti saudara baca, tapi saya untuk melompat. Ayat ke-6 bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam satu pasal ini, 4 kali Tuhan katakan. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat 18, dia bilang, setiap orang yang menentang perintahmu, tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan padanya, dia akan hukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa dalam satu pasal ini 4 kali Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Karena sebelumnya kita baca di Ulangan 7 ayat 1, bahwa 7 bangsa ini lebih banyak dan lebih kuat. Jadi harus terpaksa Joshua harus berharap kepada Tuhan. Begitu juga saudara dan saya. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Janji Tuhan bahwa engkau akan mengalahkan. Sebab itu saudara, apapun keadaan kita sekarang, keadaan saudara, saya nggak tahu saudara-saudara, pegang janji Tuhan. Bahwa kita akan hidup berkemenangan. Karena Allah beserta kita, atau Immanuel, dia ada dengan kita. Sebab itu Tuhan bilang jangan kuatkan, karena Tuhan tahu. Apa pula begitu Musa mati, Joshua mau pimpin. Wah, 40 tahun biasa dengan dipimpin oleh Musa, keajaiban-keajaiban. Sekarang Joshua, dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi pertama, kita kalau mau masuk tanah perjanjian, kita harus biasa dalam hadirat Tuhan. Kedua, bagaimana kita bisa menikmati janji-janji Tuhan? Kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Sebab saya berulang-ulang saya katakan, lebih baik kita baca kabar baik
daripada saudara nonton televisi dan lain-lain. Semua ada kabar jelek. Berapa orang mati, 90.000 di Amerika, di mana, di Brasil, di mana. Kalau kita baca kabar baik, kita punya pengharapan. Yaitu Tuhan sudah berjanji dan dia pasti akan tepati. Kita akan hidup berkemenangan. Itu syarat nomor 2. Yaitu pertama, masuk hadirat Tuhan. Syarat nomor 2, teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Jangan kecewa, jangan kedor. Sebab itu syarat nomor 3. Kita baca dari Yosua pasal yang ke-1. Mulai ayat 7. Dia bilang katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau akan beruntung kemanapun engkau akan pergi. Syarat nomor 3. Kalau kita hidup mau kemenangan, mau menikmati janji-janji Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, apa yang dikatakan? Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau firman Tuhan bilang itu jangan, artinya jangan. Jangan bikin 1001 alasan. Kalau firman Tuhan jangan ke kiri, jangan ke kanan. Hidup menurut kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Diulangi lagi. Jangan ke kiri dan ke kanan. Dia bilang renungkanlah itu siang dan malam. Kalau saya baca di dalam Amplify dari ayat 8 ini. Dikatakan kalau kita berjalan merenungkan, meditate firman Tuhan. Bagian terakhir dia bilang. For then you will make your way prosperous. Berhasil. And then you will be successful. Wah, penuh dengan sukses. Kalau kita berjalan tidak ke kiri dan ke kanan, kita berjalan menertungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan kita ini akan sukses, penuh dengan sukses. Jadi menurut definisi Tuhan, kalau setiap orang yang melakukan firman Tuhan, yang menggali dalam-dalam sampai mendapatkan batu karang Tuhan Yesus yang punya hubungan dengan dalam, tidak menyimpang dan ke kiri, dan merenungkan, meditasi itu merenungkan firman Tuhan. Bagaimana cara merenungkan? Kata merenungkan yaitu kata memama biak. Maaf, seperti sapi. Dia makan, waktu malam dia duduk, dan makanan itu dikeluar lagi, dikunyah lagi, dikunyah lagi, dikunyah lagi, dikunyah lagi. Jadi firman Tuhan itu bukan sekali kita dengar, oh haleluya, kita renungkan, kita kunyah lagi, kita digest lagi. Itu namanya meditasi. Meditasi orang yang percaya, bukan meditasi yang seperti agama lain. Saudara meditasi artinya saudara kunyah lagi, kunyah lagi, kunyah lagi. Merenungkan apa? Siang dan malam. Maka kalau kita tidak menyimpang ke kiri dan meditasi firman Tuhan, renungkan, kunyah lagi, di mata Tuhan saudara itu berhasil. Sukses. Di mata dunia, kalau namanya sukses, oh itu apa? Oh punya 10 rumah. Oh punya mobil begitu banyak, mahal-mahal. Orang bilang, wow sukses ya. Ya puji Tuhan, kalau orang itu sukses. Kalau apa pula kalau dia cinta Tuhan, dia double sukses di mata Tuhan dan di mata manusia. Tapi biarpun kalau dia begitu banyak keuangannya, tapi dia tidak menjalankan firman Tuhan, itu bukan sukses di mata Tuhan. Ingat sekali lagi ya, sukses di mata Tuhan sama sukses mata dunia itu sangat berbeda. Antara langit dan bumi. Sukses mata Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan siang dan malam. Saya bisa banyak kesaksian tentang hal itu. Tapi saya mau simpulkan aja. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalanan kita akan berhasil. Coba saudara kita baca sama-sama Mazmur pasal 1. Apa Mazmur Daud katakan? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa,
dan tidak duduk dan kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ayat 2 alat Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak lain jauhnya apa saja dia perbuatnya berhasil, sukses. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan. Tapi ayat 1 dia kan, berbahagialah dalam Amplify. Apa artinya berbahagia? Blessed dalam kurung fortunate, prosperous and favored by God. Itu namanya diberkati, saudara Tuhan. Yang fortunate, yang prosperous, dan favor anugerah Tuhan penuh dengan dia. Haleluya. Yang apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, wicked, jahat, orang keji, orang durjana. Yang tidak mengikuti berjalan di dalam nasihat orang fasik. Hidup menurut nasihat orang fasik. Kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri, tadi jalan, sekarang udah berdiri. Udah stop, mandek. Ikut mandek itu apa? Jadi orang berdosa. Ketiga, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk, itu udah bukan lagi berdiri. Ini udah duduk, mapan, resting di dalam kumpulan pencemooh. Oh, saya dulu juga begitu. Mencemooh terus sebelum terima Tuhan. Oh, dari kecil sih namanya Kristen, tapi mencemooh. Ya, atau mencemooh terus Tuhan. Lihat ada orang khotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kita menjadi pencemooh, duduk di situ senang ketawain. Dari dulu juga gak datang-datang karena gak ngerti kerajaan Allah sudah dekat. Dari dulu gak datang-datang. Tapi lupa karena udah orang pencemooh. Ya, pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Terima Tuhan Yesus, kesukaannya firman Tuhan. Siang dan malam. Kunyah lagi. Nah, itu syarat supaya kita diberkati. For blessed, fortunate, prosperous, and favored by God. Jadi 3 syarat merenungkan firman Tuhan. Jadi 1, saudara, kita harus biasa masuk dalam hadirat Tuhan. Kedua, kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita sungguh-sungguh. Pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, pegang janjinya Tuhan. Karena sebelumnya juga Tuhan udah berjanji kepada Joshua. Dan yang ketiga, kita hidup menurut firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Itu namanya kita akan berjalan dengan jalan kemenangan yang belum pernah kita lalui dulu. Haleluya. Kita akan hidup dengan berkemenangan. Karena Tuhan berpihak dengan kita. Karena dia Immanuel, Allah menyatu dengan manusia. Sebab itu Tuhan, untuk 3 syarat ini kita akan teruskan dalam bagian kedua. Masih ada 2 syarat yang saya simpulkan. Masih banyak syarat tapi ada 3 syarat ini aja. Saudara baca dari Yosua pasal 1 sampai pasal 8. Dan kita akan teruskan bagaimana mereka hidup berkemenangan. Bagaimana mereka mengalahkan Jericho. Bagaimana mereka salah kata kota yang kedua Ai. Dan mereka berkemenangan. Berarti akhirnya ke-7 bangsa itu mereka bisa kalahkan. Karena apa? Biarpun bangsa itu lebih kuat dan besar. Tapi karena Allah beserta dengan dia. Tuhan sudah berjanji kepada saudara dan saya. Tuhan berjanji kepada Yosua. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya. Sebab itu mari kita lakukan yang ketiga syarat ini. Dan kita akan teruskan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat mengasihi Tuhan, selamat melayani Tuhan, selamat berhubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.